Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Aries, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020 dan Januari 2021. Ya, baru mulai reading lagi karena saya sibuk sekali. Oke. So, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aries, apa kabar? Terima kasih untuk Aries yang sudah like, subscribe, komen di channel Nona Pastel, dan juga yang sudah share video, juga yang sudah personal reading. So, general reading bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali, tidak bisa dijadikan dasar dalam pengambilan satu keputusan. Vice versa artinya bisa terbalik. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. So, saya akan tebar 6 deck untuk top deck di Desember, dan bottom of the deck ada 6 deck untuk Desember dan juga Januari. Ya, kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Energi untuk Desember 2020, please clarify, please clarify. Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Aries. Aries. Ten of Pentacles. Ada Ace of Cups. So sweet. Okay, Aries. Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Ini ceritanya kalau 3 deck ini berderet. Cinta lama bersemi kembali. See? So, kayak cinta yang diperbaharui bersama dengan pasangan yang sudah lama bersama. Jadi, jatuh cinta kembali dengan pasangan. Nah, ini dia. Oke, Aries. So, kamu bahagia sekali di sini. Completely. Happy dari hati. Happy juga karena secara finansial ini cukup bagus. Cukup stabil. And then di sini ada energi dari Scorpio, the death energy, Nine of Pentacles, so Page of Cups, Scorpio, Cancer, Pisces, terutama Scorpio. Okay. Kenapa kamu bahagia? Akhirnya pasangan kamu sendiri. Kenapa, Aries? Emang kemarin pasangan kamu sama siapa? Akhirnya pasangan kamu di sini berusaha untuk kembali. Loh, emangnya kemarin kemana? Oke, saya bisa simpulkan dari 6 deck ini adalah dia pernah pergi tinggalkan kamu. Dia tinggalkan kamu. Tapi Desember ini dia kembali. Transformation. Hubungan bertransformasi kembali. Cinta diperbaharui kembali. Reborn di sini. Dia sendiri. Udah nggak lagi sama tripartite relation ya. So dia kembali sama kamu, sih. Di sini ada Six of Cups, Page of Cups. Oke. So ada yang kembali. Itu yang buat kamu bahagia, dan dia kembali dengan sendiri tanpa ada yang lain di sini.
terutama dengan Scorpio, Cancer, Pisces di sini. Oke. Akhirnya dia putus juga sama tripartite relationnya. Nah itu Aries ya. Kita lihat bottom. So di sini harapan, wish fulfillment. Oke. Two of Swords. Oke. See, harapan kamu termanifest. Dia blokir tripartite relationnya dan pilihan lain di sini. Jadi ini kayak ada yang comeback ya. Pasangannya kembali setelah lama sekali berpetualang. Dan akhirnya dia berakhir hubungannya. Dia benar-benar sendiri dan kembali ke kamu. So, harapan kamu termanifest. Dia blokir. Hubungan dia begitu drama dengan pilihan lain di sini. So, dia menyerah, dia blokir. Dia kembali untuk memenuhi kamu dan keluarga kamu di sini. So, ini tidak mudah untuk meraih harapan. Karena sempat kalian tidak komunikasi sama sekali di sini. Ternyata kembali. Oke. And energi dari Eight of Pentacles, Page of Swords, Five of Pentacles. Ketika hubungan yang sudah pernah dicederai oleh tripartite relation, pasangan kamu pergi berkelana entah kemana, begitu terasa kerja keras di sini agar bisa kembali untuk membangun hubungan yang sudah dingin membeku di sini. Oke. Di sini ada momen di mana dia speak up tentang kebangkrutannya, isu finansial dia hadapi dan dia kembali dengan kamu. Saya ngelihat di sini Aries, kamu berusaha untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan kalian, dan saya ngelihat di sini kayak Page of Swords, dia ungkapkan semua, dia speak up di sini tentang masalah finansial yang dia hadapi. So dia kembali sama kamu dalam keadaan sendiri dan punya masalah finansial. Oke, nanti mungkin komennya gitu ya, nggak mau Nona Pastel enak aja ya. So ini energinya, dia kembali dalam keadaan bangkrut di sini. Ya, selama ini kamu berharap untuk kalian kembali bersama, tapi kamu tidak pernah bicara tentang kembali bersama dalam keadaan tanpa kebangkrutan. Jangan lupa dengan doa kita. Kita mesti berdoa dengan detail. Detail dalam arti begini. Kamu ingin kembali bersama, kamu berdoa. Ya udah, kamu balik. Akhirnya dia balik lagi, tapi dengan posisi dia punya krisis, dia punya masalah keuangan. Makanya berdoanya dia kembali dalam keadaan yang stabil ekonominya, yang dalam keadaan sehat gitu loh. Jadi doa pun harus detail gitu loh. Kamu hanya berharap untuk bisa kembali bersama di sini, tapi kamu tidak bicara tentang apa dia datang akan seperti apa bentuknya, begitu. Kamu nggak spesifik berdoanya. Ya itu karena itu kita kan doa itu juga kita menarik energi ya, seperti kita mendetailkan itu, dan otak kita merekam apa yang sudah kita doakan, jadi kayak kita menarik energi yang sama dengan apa yang sudah kita doakan. Oke. So dia kembali, dia blokir, dia punya masalah dengan tripartite relationnya dan dia bangkrut di sini. Oke. Kita lihat energi dari
Januari 2021 for Aries couple. Sun, Moon, Rising and Venus, please clarify. Untuk Januari 2021, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay, Aries. So moment stuck di sini. Okay, the devil energy Capricorn. See? Overthinking. Di sini ada energi dari Nine of Swords. Nine of Swords. So, saya ngeliat di sini momen kamu stuck. Ada amarah di sini. Hubungan jadi banyak toxic. Ada overthinking di sini. Ya, seperti ada ledakan amarah di sini. Ada yang menebarkan toxic di sini. Ada yang punya mungkin addiction, seks, drugs, alkohol. Atau mungkin sepihak dia memutuskan hubungan dengan kamu di sini. Cukup kasar mengakhiri hubungan. Ini cukup drama dan akhirnya overthinking di sini. So dia kembali tidak lama dia kembali menebarkan toxic di sini. Capricorn, kamu bisa dealing dengan Capricorn. So ini energi dari Two of Cups, The Magician, Ten of Cups. See, The Magician. Saya ngelihat kayak mungkin kamu punya hubungan dengan orang lain selain dengan pasangan kamu. Oke, inilah yang membuat dia marah dengan kamu. Kamu punya cinta baru di sini. So dia orang dari masa lalu kembali dengan kamu di momen dimana kamu punya seseorang yang lain. Oke, The Magician di sini seperti ini kebahagiaan kamu. The Magician seperti dia mengakhiri hubungan ketika dia tahu kamu ternyata sudah punya yang lain, sudah punya pengganti dia di sini. Seperti dia merasa terlambat kembali. The devil di sini cukup merusak, membuat hubungan chaos. See? Oke. Kadang kita nggak tahu kapan semesta membalas, menjawab doa kita ya. Seperti gini. Karena ini hubungan udah nggak ada komunikasi. Makanya ya mungkin kamu punya pasangan yang lain gitu, punya cinta baru di sini. And then dia kembali. Cinta lama kamu ini. Dia beri pesan cinta. Oke. So, Aries punya dua cinta. Cinta masa lalu, cinta barunya di sini. Di Januari terlihat jelas ya, akhir Desember ke Januari. Seperti kamu dalam waktu yang bersamaan kamu harus menghadapi dua cinta, satu cinta lama, satu cinta baru di sini. Kebahagiaan kamu seperti penuh di sini, fulfillment, and then pasangan kamu yang baru kembali masa lalu kamu ini, dia marah di sini. Oke. Bottom of the deck, di sini ada King of Wands, Four of Wands, energi Sagittarius, the Temperance energy. So energi kamu King of Wands, oke, kamu manifest untuk bersama di sini.
ya cukup mendewasakan ya ketika situasi drama yang terjadi tiada henti. Kamu berusaha untuk oke, ada cinta di sini. Ini cukup, kamu cukup bersemangat, passion kamu. Di sini ada beberapa spiritual connection, sih kayak bersama dengan seseorang yang punya satu frekuensi, satu vibrasi dengan kita, itu begitu membahagiakan. Di sini ada Ten of Cups. Si Aries, kamu begitu bersemangat dengan cinta baru kamu yang ternyata menurut kamu lebih ada keseimbangan. Di sini ada setara, sepadan, seimbang dan stabil. Ada kesamaan frekuensi di sini. Oke, energi dari The Hierophant, energi Taurus, The Fool's energy, dan energi dari Leo, energi The Sun. So, saya ngelihat gini, meski ada cinta baru ini, kamu tetap bertahan di sini, Aries. Untuk pernikahan kamu, pasangan kamu di sini ingin sekali tetap bertahan ya, orang dari masa lalu ini. Dia ingin kamu tetap bertahan dan dia mau bertahan. Dan kalian bertahan di sini karena anak. Tapi kamu stuck dengan cinta baru kamu. Oke, the Fool's energy. Amarahnya di sini membuat dia seperti seseorang yang bertahan karena egonya di sini. Mungkin dia menggunakan anak di sini untuk bisa menahan kamu untuk bertahan pada pernikahan kalian. Itu sebabnya kamu tidak menjalani hubungan kamu dengan cinta baru dan kamu stuck di sini. Dan energi dari Three of Wands di sini. So Three of Wands, ya kamu akhirnya menyerah. Kamu ingin hubungan, kamu bertahan dengan pernikahan kamu. Oke. Meski terasa stuck di sini dengan cinta baru kamu. So kita clarify energi dari cinta masa lalu kamu ini. Kenapa dia kembali? Ya, di sini terlihat ya, dia sudah single. Dia sudah sendiri, tidak ada yang lain di samping dia. Tapi kita clarify lagi. Dan kita clarify energi the devil. See? Apa yang dia lakukan? Karena di sini ada the fool's energy, so seperti dia memaksakan kamu untuk bertahan dalam pernikahan, tapi dengan cara yang negatif di sini. See? Kita clarify Six of Cups for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Aries. See, tripartite relation, Ace of Wands. Okay, kamu rujuk ya. Okay, dia seperti hubungan dia dengan tripartite relation yang tidak berjalan baik, bahkan komunikasinya pun di sini cukup pasif. Oke, ini pasangan kamu, sepertinya pasangan resmi sudah menikah, dia tinggalkan kamu. So akhirnya dia di sini passion dia adalah untuk bisa rujuk kembali dengan kamu. So dia kembali dan berusaha meyakinkan kamu, dan ini yang buat kamu begitu bahagia. Seperti di awal energi kamu ada Ten of Pentacles di sini.
Oke. Kamu bisa dealing dengan sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, ya cinta masa lalu kamu punya masalah dengan tripartite relation ya, dengan seseorang yang lain dia tinggalkan itu. Dan dia berusaha meyakinkan kamu untuk rujuk kembali setelah sekian lama tidak ada komunikasi. Oke. Kita lihat energi The Devil for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. The Devil energy, Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Aries. Okay, energy The Hermit. Okay, sorry. Energi dari Five of Pentacles, Two of Cups, sih. Usia, mungkin kamu dengan pasangan kamu yang pernah tinggalkan kamu ini usianya sudah cukup jauh jaraknya. Si the devil energy, seseorang yang menarik diri, merasa tidak percaya diri ketika pasangannya punya cinta baru di sini. Dia merasa tidak bisa menyaingi cinta baru kamu di sini. Dia cukup minder, seperti tidak yakin di sini. Makanya dia mainkan energi The Devil. Mungkin dia terlihat posesif di sini, atau dia memaksakan kamu untuk mengakhiri hubungan kamu, menarik diri di sini dari cinta baru kamu. Beberapa stalking di channel tarot The Hermit energy tentang menarik diri dan melihat masalah dengan cara yang lebih tenang, dengan jernih di sini. Kamu bisa dealing dengan Virgos. So kamu begitu mencintai tripartite relation kamu. Dia benar-benar menggunakan cara yang kayak dia membatasi, kayak dia isolation gitu, kayak dia overprotected ya, kayak dia membatasi ruang gerak kamu untuk kemana-mana, jadi kamu gak bisa ketemu dengan cinta baru kamu ini. Oke. Dan akhirnya kamu menyerah, beberapa karena alasan anak. Akhirnya kamu rujuk dengan masa lalu kamu ini, pasangan kamu yang pernah pergi meninggalkan kamu. Oke. Mungkin juga kamu dengan cinta baru kamu ini beda usianya cukup jauh di sini, Aries. The Devil energy, cara yang negatif, dan akhirnya kamu menyerah di sini. The Fool's energy, dia menangkan egonya. Walaupun dia tidak percaya diri menghadapi cinta baru kamu, saingannya dia, tapi ya dia cukup memenangkan egonya, berusaha untuk menahan kamu untuk tidak manifest hubungan kamu dengan cinta baru kamu. Bisa vice versa. Kita lihat energi dari chakra wisdom for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi Desember 2020. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Aries. Creation, gunakan segala cara. Gunakan segala cara. Kalau memang mau bersama lagi, fokuslah untuk bertahan. Karena kayak kamu susah di sini. Kamu susah untuk bertahan. Karena kamu stuck dengan cinta baru kamu. Ya, dan dia pernah menyakiti kamu, dia pernah tinggalkan kamu. So kamu susah sekali untuk seperti ya harapan kamu terjawab, dia kembali sama kamu, tapi kayak momen saat dia kembali kamu sudah bertemu cinta baru, dan ini kamu punya rasa cinta dengan masa lalu kamu, seseorang yang pernah tinggalkan kamu ini kayak sudah membeku di sini. Kayak udah nggak ada rasa, udah ilfeel begitu di sini. Oke. So gunakan segala cara.
Kalau kamu mau bertahan dengan pasangan kamu, fokuslah untuk melepaskan cinta baru kamu. Kalau kamu ingin mempertahankan cinta baru kamu, artinya kamu harus siap menghadapi the devil energy dan the fool energy yang dimainkan oleh pasangan kamu, karena dia akan gunakan segala cara, ya dengan cara kekerasan atau apapun itu, untuk bisa menahan kamu agar tidak bersama. Makanya kamu cepat sekali menyerah karena ada anak di sini. Beberapa. Oke. Jalani apa yang buat kamu bahagia. Sih, nggak usah mikirin orang lain. Tapi di sini ada anak. So fokuslah pada anak dan diri kamu. Karena pasangan kamu pernah mengkhianati kamu, jadi ya mungkin gak usah mikirin dia. Itu cuma saran. Ya. And guess, Cakra Wisdom di sini seperti menyarankan kamu bahwa oke, izinkan dia masuk kembali dalam hidup kamu. Ya, semua orang pernah berbuat salah. Ada momen dimana dia berusaha untuk memperbaiki semuanya, tapi dia kembali dengan keadaan bangkrut. So, siapapun yang kamu izinkan untuk meneruskan hidup, entah cinta baru, entah masa lalu kamu, di sini perlu kesadaran untuk mengizinkan orang lain masuk dalam hidup kita. Apakah, jadi gini, kadang kita bersama dengan seseorang, karena cinta kita lupa untuk mendeteksi apakah bersama dengan orang ini kita bertumbuh, jiwa kita bertumbuh. Ciri-cirinya begini, ketika saya sama dia, saya jadi pemarah, Nona Pastel. Artinya jiwa kamu gak bertumbuh, karena kamu jadi pemarah. Tapi ketika saya bersama dengan dia, kok saya bisa bersyukur ya, Nona Pastel. Walaupun kami tidak kaya, kami tidak punya harta yang melimpah, tapi saya kok bisa bersyukur ya. Kok hati saya bahagia ya, saya bersyukur ya. Karena kan kamu yang ngerasa. Maka kita mesti detection gitu loh. Ini orang toksik atau tidak untuk kita. Siapapun itu, pasangan kita, teman kita, sahabat kita. Ya, kita perlu melihat apakah ketika kita bersama dengan dia, kita melakukan kebiasaan buruk atau kebiasaan baik. Contoh, sejak saya sama dia, Nona Pastel, saya jadi rajin bekerja, lebih optimis dalam hidup. Artinya, jiwa kamu bertumbuh. Kamu mengimani hal-hal baik dengan bekerja keras. Tapi ketika saya bersama dengan dia, Nona Pastel, kok saya jadi mudah nyinyirin orang ya? Kok saya jadi mudah tersinggung ya? Kok saya jadi mudah marah ya? Kok saya hidup jadi boros ya? Jadi hedonis saya. Maka itu kebiasaan buruk. Jiwa kamu tidak bertumbuh, tinggalkan. Siapapun itu, pasangan kamu, teman kamu, sahabat kamu sekalipun, kita mesti kita mesti detection apapun itu. Toxic itu bisa kita rasakan kalau kita punya kesadaran, ini toxic, ini bukan, ini yang membawa pertumbuhan jiwa saya, ini yang tidak. Kita harus detect diri kita. Kok saya jadi khawatir, mudah khawatir ya kalau saya sama si dia gitu loh. Jadi ini di sini Cakra Wisdom menyarankan bahwa izinkan siapapun yang kamu izinkan masuk dalam hidup kamu. Mulailah melihat apakah jiwa kamu bertumbuh atau tidak. Dengan mendetection apakah kebiasaan buruk yang kamu lakukan atau kebiasaan buruk atau kebiasaan baik. Jadi lihat kebiasaan buruk atau kebiasaan baik. Dua poin ini di salah satu pilihan ini, itu yang akan menunjukkan jiwa kita sebenarnya.
Oke, Aries. So, siapapun yang kamu izinkan masuk dalam hidup kamu, lihatlah pada pertumbuhan jiwa kamu. Kita lihat energi dari malaikat cinta for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Buat upaya untuk memutuskan, untuk menjalani, berupaya buat satu tindakan untuk menunjukkan cinta. Langkah demi langkah. See? Jadi kalau kamu sudah memutuskan, jangan lagi untuk menoleh ke belakang. Makanya itu dia tadi. Di sini seperti kamu memilih masa seseorang yang kembali dengan kamu yang sudah menikah di sini karena anak. Tapi dia menebarkan toxic dalam hubungan. Bottom of the deck, playfulness. To the chapter romance, allow your full spirit of fun to shine. So di sini tentang lebih relax, nggak usah tertekan, pressure diberikan oleh pasangan kamu karena dia tidak mau kamu tinggalkan dia untuk cinta baru di sini. Ini dengan cara negatif karena dia mainkan the devil dan the fools di sini. So relax supaya kamu bisa ambil keputusan terbaik untuk hidup kamu ke depannya. Oke, nggak usah tertekan gara-gara dia begitu, maksud saya bahwa ambil keputusan, nggak usah lihat orang lain. See, ikuti kata hati kamu, intuisi kamu. Kita lihat energi dari oracle energy for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. See the lady of the gifts, generosity, receiving, withholding. So, dengan rendah hati kita menerima, menahan diri kita. Oke. Ini lebih kepada menguji kesabaran kamu. See? Dan menguji kesungguhan pasangan kamu yang kembali. Ya, dia pernah mengkhianati kamu, dia kembali. So ini menguji dirinya. Jadi gini, terkesan kayak kamu beri dia kesempatan, kamu lepaskan cinta baru kamu beri dia kesempatan untuk menunjukkan, oke, kamu mau berubah. So saya akan lihat perjuangan kamu untuk berubah. Seperti kamu menahan ledakan di sini. Kayak kamu menahan ledakan di sini. Situasinya kayak, oke, ya sudah, kamu minta kesempatan, saya berikan. Kamu mulai berkompromi dengan kebiasaan buruknya. Oke, mungkin dia perlu waktu untuk berubah, atau memang dia sudah berubah. Kalau tidak diberi kesempatan, sepertinya saya tidak adil dengan dia. Itu ada di pikiran kamu. Bottom of the deck, the Metal King, discipline, armor, boundaries. Kamu seseorang yang kuat. Di sini kamu bisa menjalani kehidupan yang walaupun keras yang kamu jalani, tapi perlu kamu ingat, kita hidup tidak untuk menyenangkan semua orang. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita yang rasa, kita yang menjalani. So kita tidak perlu menyenangkan hati semua orang. Tidak perlu. Itu sangat melelahkan, Aries. Oke. Kita lihat dari oracle energy for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020. Please clarify, my darling angels. Thank you. Okay.
Oke, victory, kemerdekaan. Oke, ini energinya tentang kamu stuck, kamu passion kamu ke cinta baru kamu. Kamu ingin merdeka di sini sebenarnya. Itu tadi saya bilang, coba dengar hati kamu. Karena kita menjalani semuanya yang kita ingin jalani harus dari true desire kita, keinginan terdalam kita. Kalau kita mau menjalani kehidupan yang tidak kita inginkan, itu akhirnya ada keluhan, ada amarah, ada rasa sakit. Karena kita banyak kompromi, kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kita kompromi dengan kebahagiaan kita. Dan di sini kesadaran kamu sudah terbentuk bahwa dia pernah melukai kamu. Ya, seperti harapan kamu ketika dia kembali ke kamu bahagia karena akhirnya lu balik juga ya sama gue gitu. Tapi itu bukan momen yang sebenarnya kamu ingin jalani. Karena passion kamu sama cinta baru. Kamu ingin sekali merdeka. Energi victory di sini tentang kemerdekaan, kebebasan. Kebebasan atau free will untuk mengambil keputusan yang akhirnya tidak kamu ambil karena kamu mengikuti pasangan kamu yang kembali dari masa lalu ini. Kamu menyerah dengan hubungan kamu dengan cinta baru kamu. So, the word energy. See, ini dia kuncinya. Kalau yang resonate, ya. Dunia punya dua sisi. Sisi gelap dan sisi terang. Berjalanlah di sisi terang dunia agar kamu memperoleh kebahagiaan, agar jiwa kamu bertumbuh, agar kamu dewasa, karena terlihat jelas di sisi terang dunia. Kalau kamu berjalan di sisi gelap dunia, maka semuanya akan berkabut, sulit sekali untuk bahagia. Keputusan ada di tangan kamu. Kamu menjalani sesuatu yang terpaksa, artinya kamu harus siap untuk menjadi seseorang yang tidak bersinar. Karena langkah kaki yang kamu jalani, satu persatu, langkah demi langkah, hanya menyesakkan hati kamu, diri kamu. See? Kita sulit sekali menjalani sesuatu yang bukan menjadi true desire kita. Jauh dari kebahagiaan. Ya, salah satu ciri orang yang bahagia adalah orang yang menjalani hidupnya sesuai true desire-nya. Ya, bukan sekedar hanya punya kesuksesan, harta, jabatan. Apapun itu, kalau dia jalani sesuai true desire-nya, dia pasti bahagia. Dan itu kebahagiaan di hati, gak bisa dilukiskan. Si Aries. So, mungkin kamu perlu untuk lebih tenangkan diri kamu. Tidak perlu untuk melihat orang lain saat mengambil keputusan tentang siapa yang harus kamu izinkan masuk dalam hidup kamu. Apakah seseorang dari masa lalu yang pernah meninggalkan kamu, mengkhianati kamu, atau cinta baru kamu. So, itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih.